Haleluya, saudaraku, saya mengajak kita naikkan satu pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Yesus Kristus saja yang kita puji, yang kita sembah, dan kiranya hadirat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita saat kita memberikan pujian yang terbaik baginya. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami, dan itu tidak pernah habis-habisnya kami boleh rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekarang ini saatnya kami kembali lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, dan diurapi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, yang mendengar firman Tuhan ini. Biarlah mereka dilawat, diurapi Tuhan, dan firman itu yang mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan kiranya kemuliaan-Mu saja yang selalu nampak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, shalom keluarga Telios, keluarga yang selalu istimewa di dalam Tuhan. Pada KTP hari ini saya ingin menyampaikan satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Yesus sahabat keluarga. Sekali lagi, Yesus sahabat keluarga. Saudaraku, kita bersyukur kalau gereja kita punya satu moto bahwa gerejaku adalah keluargaku. Di mana melalui moto ini kita diingatkan kembali bahwa di antara setiap jemaat, satu dengan yang lain adalah keluarga, adalah saudara. Ketika kita punya banyak saudara, kita akan menikmati kasih, menikmati berkat yang luar biasa. Saudaraku, ada pepatah Cina yang berkata bahwa satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Artinya bahwa ketika kita membangun hubungan satu dengan yang lain sebanyak mungkin, dan setiap kali kita berjumpa dengan orang, kita punya hati sebagai orang yang ramah, yang baik, yang menganggap orang lain sebagai keluarga, sebagai kerabat, itu akan indah sekali. Terlebih dalam suasana atau keadaan seperti ini, jika mulai
akhir-akhir ini kita disarankan untuk tidak memberi jabat tangan, memberi salam dengan bersentuhan, tapi dengan cara seperti ini, jangan sehati, ataupun dengan cara begini, ataupun dengan apapun yang tidak bersentuhan. Tapi kiranya itu tidak membuat hubungan jarak kita dengan yang lain jauh tapi tetap dekat. Itu tidak membuat kita semakin atau saling mencurigai satu dengan yang lain, tapi kita tetap punya kasih satu dengan yang lain. Karena sebuah hubungan saudara didasari dengan satu kata, yaitu kasih. Sebuah hubungan harus kita bangun dengan satu kata, kasih. Ketika kita memberikan kasih, menebar kasih, yaitu kasih Kristus kepada keluarga kita, saudara kita, maka saya yakin akan terjadi sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Nah, saudara, saat saya bicara mengenai Yesus sahabat sejati, ini juga bicara tentang hubungan, sebuah tingkatan hubungan yang sangat dekat, yang sangat intim. Nah, ketika kita bicara tentang keluarga, tentang sahabat, bicara tentang hubungan. Nah, saya atau kita semuanya, kita akan belajar bagaimana kita membangun sebuah hubungan dengan Tuhan seindah mungkin, senyaman mungkin, sedekat mungkin. Dan mari kita jadikan Yesus sebagai sahabat daripada keluarga. Ketika kita punya sahabat, itu akan indah sekali. Alkitab berkata bahwa sahabat adalah tempat untuk kita cerita, tempat untuk kita curhat, tempat untuk kita menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya rahasia. Nah, ketika kita jadikan Yesus sahabat keluarga, kita punya tempat curhat, tempat untuk cerita, yaitu kepada Tuhan. Saat kita cerita kepada orang lain, itu bisa bocor, itu bisa tidak menyimpan rahasia, itu bisa terbuka kemana-mana. Tapi saat kita sampaikan, ceritakan kepada sahabat kita yang sejati namanya Yesus, maka semuanya akan ditampung oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita sebagai sahabatnya. Dan yang menarik adalah dalam sebuah hubungan, Tuhan berkata bahwa aku tidak menyebut kamu lagi sebagai seorang hamba, melainkan sahabat. Yohanes 15 ayat 15, ayat yang sangat familiar, yang sering kali kita dengar. Mari kita sama-sama lihat dan kita baca ayat ini. Yohanes 15 ayat 15. Ya, demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sekali lagi, dari ayat ini menegaskan bahwa Tuhan mau memanggil kita, membawa kita kepada satu level hubungan yang lebih tinggi lagi, yaitu sebagai sahabat. Tempat untuk dia boleh menyatakan isi hatinya, dan tempat untuk kita juga menyatakan isi hatinya kepada Tuhan. Sahabat bukanlah sekedar hubungan biasa, melainkan terjalin sangat karib. Katakan sama-sama saya, sangat karib. Sekali lagi sama-sama katakan, sangat karib, sangat dekat, serta dilandasi oleh sebuah kepercayaan. Jadi hubungan sahabat, persahabatan itu didasari dengan kepercayaan. Dan Tuhan mau membawa kita kepada level yaitu sahabat, hubungan yang dekat. Mari kita jadikan keluarga kita sahabatnya Tuhan. Jadi kita punya sahabat sejati, keluarga punya sahabat. Namanya siapa? Yesus Kristus, Tuhan. Saya yakin kalau setiap keluarga menjadikan dia sahabat, akan luar biasa. Nah, saudara, pertanyaannya adalah begini: kepada siapa Yesus mau bersahabat? Kepada siapa Yesus mau bersahabat? Keluarga seperti apa? Keluarga yang bagaimana Yesus mau bersahabat dengan keluarga itu? Mari kita pelajari hal ini baik-baik. Ketika dia mau menjadikan kita seorang sahabat, tapi tentunya dia punya kualifikasi, dia punya persyaratan. Syaratnya adalah seperti ini ketika keluarga kita siap menjadi sahabatnya Tuhan. Yang pertama, kepada siapa Yesus mau bersahabat? Yaitu kepada orang yang takut akan dia. Kepada orang yang takut akan dia. Saudaraku, hanya kepada orang yang takut kepada dia, dia akan menjadikan keluarga itu sahabatnya. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jelas sekali ayat ini mengingatkan kita bahwa
dia hanya mau bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Takut akan Tuhan merujuk kepada rasa takut atau perasaan hormat, kagum atau pasrah terhadap Tuhan. Jadi kekaguman kepada Tuhan, kepasrahan, penyerahan total kepada Tuhan, itulah yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Nah, ketika setiap keluarga ada didikan takut akan Tuhan, kepala keluarga, ayah dengan ibu bekerja sama menolong anak-anak untuk cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menjadi sahabat bagi keluarga itu. Mari kita ingat bagaimana Abraham menjadikan Yesus sahabatnya. Ketika Abraham bersahabat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ketika Abraham takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan memberitahukan perjanjiannya, Tuhan menyatakan perjanjiannya, Tuhan menyatakan rahasianya, sehingga Abraham diberkati luar biasa. Sampai sini saya ingin bertanya, berapa banyak di antara saudara yang rindu bahwa keluargamu diberkati Tuhan? Ayo angkat tanganmu. Siapa yang rindu keluargamu diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. Ya, saya tanya lagi, siapa yang rindu Tuhan menyatakan rahasianya kepada keluargamu, kepada saudaramu, menyatakan perjanjian berkatnya kepada keluargamu? Angkat tanganmu. Saya yakin saudara mau. Tentunya Anda sepakat dengan saya. Kita rindu Tuhan menyatakan kemuliaan berkatnya, perjanjiannya kepada kita. Dan Dia berjanji memberkati gerejanya, memberkati keluarga kita. Nah, rahasianya adalah mari kita takut kepada Tuhan, menghormati Tuhan, sungguh menjunjung tinggi namanya, berserah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Abraham, sehingga Abraham disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Mari sama-sama setiap keluarga, kepala keluarga maksud saya, para imam, Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang imam, ayo yang pertama kita, saya dan para bapak menyatakan diri saya harus takut akan Tuhan, supaya keluarga kita diberkati Tuhan. Saudaraku, dalam Ulangan 6 ayat 2, Ulangan 6 ayat 2 adalah dampak dari keluarga yang takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Ulangan 6 ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat ini menguatkan kita ketika tatkala kita takut akan Tuhan, maka Tuhan memberkati hidup kita, anak cucu kita diberkati Tuhan. Bahkan Dia berkata akan lanjut umurmu, diberkati Tuhan. Ayo saudaraku, kita bangun roh takut akan Tuhan di dalam keluarga kita. Hari-hari ini dunia makin jahat, dunia teknologi pengaruhnya begitu hebat, tingkat keegoisan manusia semakin luar biasa, tingkat orang mementingkan diri makin luar biasa, celah dosa sangat banyak. Sangat susah dijumpai ada keluarga yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Maka keluarga Telios, ayo bangun keluarga kita takut akan Tuhan, supaya Tuhan berkenan memberkati kita, anak cucu kita diberkati, Tuhan mencukupi keperluan kebutuhan kita, karena Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan diberikan umur yang panjang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Mazmur 34 ayat 9. Coba buka Alkitab saudara, atau Anda bisa lihat di slide ini, di layar ini. Saudaraku, Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Luar biasa. Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan sediakan setiap kebutuhan, keperluan kita. Tidak akan pernah mengalami kekurangan. Tuhan akan terus memberkati. Perbendaharaan kita tidak bocor. Tuhan akan melimpahkan berkat secara ajaib, secara dahsyat, secara luar biasa. Maka sekali lagi ini kata kuncinya bagi setiap keluarga. Kalau mau menjadikan Yesus sebagai sahabat keluarga, Yesus hanya mau bersahabat dengan keluarga yang takut akan Tuhan,
pasti anak cucu diberkati dan tidak akan pernah mengalami kekeringan, kekurangan sekalipun dalam masa paceklik, dalam masa pagebluk, dalam masa-masa sulit. Tuhan Yesus tetap memelihara. Bagian ini sekali lagi saya tantang saudara dengan satu pertanyaan. Berapa banyak di antara saudara yang mau hidup takut akan Tuhan? Angkat tanganmu, sama-sama taruh dalam hati kita, di dada kita. Sama-sama saya ngomong dengan saya, Tuhan, saya mau takut kepadamu, saya mau hidup takut akan Engkau, supaya kiranya berkat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu kunci atau rahasia pertama. Kepada siapa Yesus mau bersahabat? Yang kedua, kepada siapa Yesus mau bersahabat? Yaitu orang yang melakukan perintahnya. Sekali lagi, orang yang melakukan perintahnya. Kata melakukan perintahnya sama dengan taat, T-A-A-T, dibalik sama saja, T-A-A-T. Orang yang melakukan perintahnya. Hari Minggu kemarin saya khotbah tentang ini, ya, melakukan, mendengar dan melakukan perintahnya, mendengar dan melakukan firman-Nya. Ini sama dengan taat, disamakan sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Itu kuncinya. Maka kepada siapa Yesus mau bersahabat? Yaitu kepada orang yang takut akan Tuhan. Yohanes 15 ayat 14. Saudara buka Alkitab saudara, Yohanes 15 ayat 14. Atau kita lihat di layar ini juga. Kamu adalah sahabatku, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus menyebut kita sebagai seorang sahabat jika kita melakukan perintahnya, jika kita taat. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya nggak taat, saudaraku, kita bukanlah sahabat. Tuhan tidak pernah mau bergaul dengan orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Satu kali ada satu kisah di mana Yesus ada di sebuah sinagog. Dia sedang memberikan pengajaran tentang Injil Kerajaan Allah kepada para murid, dan banyak orang yang menyaksikan Yesus berbicara di situ. Lalu kemudian ketika Yesus sedang melayani mereka, sedang menyampaikan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, tiba-tiba salah satu murid Yesus mendekati Yesus dan berkata, "Guru, guru, ini ada ibumu dan saudara-saudaramu datang kepadamu." Maksudnya para murid ini mau menghentikan pembicaraan Yesus. Yesus mau dihentikan saat Yesus mau berbicara, menyampaikan firman, menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang yang ada di situ. Apa jawab Yesus ketika sedang melayani? Dia berkata, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya." Orang yang mendengar perintahku dan melakukannya, yang melakukan perintah-perintahku, yang taat kepadaku. Dari firman ini mengingatkan kita bahwa jika saya dan saudara, jika para bapak, para ayah, engkau mendengar firman hari ini, engkau mendengar berita baik hari ini, dan engkau berkata sama-sama saya mau taat kepada Tuhan, saya mau melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan mau menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dia menjadikan kita sebagai sahabatnya. Lalu apa sebenarnya perintahnya? Apa sebenarnya perintah Tuhan? Ketaatan seperti apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kita, menjelaskan bahwa perintahnya adalah mengasihinya dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu jelas perintahnya. Jadi kita harus punya kasih kepada Tuhan. Lalu kita punya kasih juga kepada sesama kita. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintahnya, supaya kita saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12 juga menegaskan bahwa kita harus mengasihi. Di masa-masa seperti ini, di dunia yang jahat seperti ini, biarlah Tuhan tetap menjumpai ada kasih di hati kita. Tuhan jumpai kita tetap mengasihi. Saudara, apabila kita taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu saling mengasihi, maka kita akan memperoleh hal-hal yang istimewa. Kita akan memperoleh perkara-perkara istimewa. Bahkan kita akan dijadikan sahabatnya Tuhan. Kalau boleh saya mau tegaskan bagian ini, Tuhan hanya
mempercayakan berkat istimewa, kepercayaan istimewa kepada keluarga yang takut akan Tuhan dan yang melakukan perintahnya. Hanya kepadanya dia akan menyatakan rahasianya, dia akan mencurahkan berkatnya, dia akan menyatakan rahasianya, hubungannya yang semakin luar biasa. Perkara-perkara ajaib pun bahkan dipercayakan kepada mereka. Maka bagian ini, di bagian yang kedua, saya juga ingin bertanya dan menantang saudara dengan satu pertanyaan. Berapa banyak di antara kita yang mau taat? Angkat tangan ya, yang mau taat, ngomong sama-sama saya. Taat saja. Beritahu istrimu, beritahu anak-anakmu. Demikian juga istri kasih tahu bapakmu, kasih tahu suamimu. Ngomong, ayo taat saja, raksa ngeyel, rausa ngeyel. Ya, ayo taat, ojo ndablek. Ya, raksa ngeyel, yo ojo ndablek itu bahasa Jawa Timur, bahasa Malang, saudara. Jadi kita belajar untuk taat karena lawan ketaatan adalah ngeyel. Senangnya ngeyel, susah untuk taat. Saya yakin hari ini kau mendengar firman ini mengubahkan hati kita, mengingatkan kita, dan kita mau berkata taat saja. Saya yakin kalau hari-hari ini kita mau taat kepada Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara ajaib, penyediaan total, pemeliharaan total akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang taat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kepada siapa Yesus mau bersahabat? Keluarga seperti apa yang mau dijadikan Yesus sahabatnya? Adalah keluarga yang mau hidup dalam kekudusan. Keluarga yang mau hidup dalam kekudusan. Keluarga yang punya komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Saudaraku, Tuhan sangat suka dengan kekudusan karena dia roh, karena dia Allah yang kudus. Maka kita harus hidup dalam kekudusan, menyembah dia dalam kekudusan. Pak Gembala, apa iya kita ini hidup di zaman seperti sekarang ini bisa hidup kudus, Pak? Susah sekali, Pak. Sekarang ini mau bisnis kalau tidak bohong ya tidak bisa, Pak. Kalau kita mau melakukan yang benar sekarang ini sulit, Pak. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, keluargaku, saudaraku, mari kita tetap belajar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Karena dia kudus. Ketika kita minta Tuhan memampukan kita, menolong kita, menyertai kita, dan kita punya komitmen untuk hidup dalam kekudusan, saya yakin kita akan dimampukan oleh Tuhan. Kita akan ditolong oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan. 2 Timotius 2 ayat 21, ini ayat yang saya suka sekali. 2 Timotius 2 ayat 21. Saudara buka Alkitab saudara, dan sekali lagi bisa lihat di layar ini. 2 Timotius 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Haleluya, haleluya. Saudaraku, Tuhan hanya mau berperkara kepada keluarga yang mau hidup kudus. Ketika Tuhan menjumpai ada seorang imam, seorang ayah yang mau komitmen hidup benar, hidup kudus, maka Tuhan akan menjadikan dia sebagai perabot rumah yang mulia. Keluarga itu akan dipandang layak oleh tuannya, dikuduskan oleh tuannya, bahkan dipakai oleh tuannya, disediakan setiap pekerjaan yang besar, yang mulia. Jadi dalam bagian ini orang yang hidup kudus, Tuhan pasti mempercayainya. Tuhan mempercayainya. Mari saudaraku, gak ada pilihan bagi kita untuk hidup kudus. Jadi kita wajib atau harus hidup dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah dasar utama dalam membangun persahabatan dengan Tuhan. Saat setiap keluarga rindu membangun sebuah hubungan yang intim, bersahabat dengan Tuhan, menjadikan Yesus sahabat dari keluarga. Ini syarat yang paling penting untuk kita kerjakan, yaitu jadikan keluarga kita kudus di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan menolong kita, memakai kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. 1 Petrus 1 ayat 15. Ayat terakhir buat kita sekalian. 1 Petrus 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu.
Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil setiap keluarga untuk hidup dalam kekudusan dan bukan dalam kecemaran. Setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kekudusan, bukan untuk hidup dalam perbuatan-perbuatan daging. Saat setiap keluarga ambil keputusan hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, saya yakin bahwa Tuhan berkenan menyatakan rahasianya, Tuhan berkenan menyatakan kemuliaannya, Tuhan berkenan memberikan dan mempercayakan rahasia-rahasia besar, bahkan pekerjaan besar bagi setiap anak-anaknya yang mau hidup dalam kekudusan. Akhirnya saya mau simpulkan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini bahwa Yesus mau menjadikan setiap keluarga adalah sahabatnya. Dan kepada siapa Yesus mau menjadikan keluarga sebagai sahabatnya? Yang pertama yaitu kepada orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua kepada orang yang taat kepadanya, melakukan perintahnya. Yang ketiga kepada orang yang hidup dalam kekudusan. Bila setiap keluarga hari ini, khususnya kepala rumah tangga, dan disupport, didukung oleh para istri, para wanita, menopang suami, sepakat, dibangun kesepakatan di dalam keluarga untuk mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, dan supaya karunia-Nya, berkat-Nya, rahasianya, perjanjiannya dinyatakan dalam hidup setiap keluarga, sehingga sungguh kita mengalami keistimewaan. Keluarga kita bukan jadi keluarga yang biasa, tapi keluarga yang istimewa di dalam Tuhan. Keluarga istimewa melakukan perkara-perkara istimewa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akhiri ibadah malam ini, KTP malam ini, saya mengajak bersama-sama kita akan naikkan satu pujian. Lalu saya akan berdoa bagi saudara sekalian, dan kita tinggikan, kita sembah Tuhan sekali lagi dengan pujian ini. Yesus kekuatan, yang di lagu ini dinyanyikan oleh worshiper ini ya. Oke, haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan
Saudaraku, mari kita masuk dalam doa sekaligus kita akhiri ibadah KTP malam ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau rindu menjadikan setiap kami sebagai sahabat-Mu. Biarlah dari keluarga kami komitmen untuk kami jadikan Yesus sebagai sahabat. Dan Kau berkenan menjadikan kami sahabat-Mu karena Kau melihat kami mengambil sebuah keputusan komitmen untuk keluarga kami takut akan Tuhan. Keluarga kami taat kepada Tuhan dan keluarga kami hidup dalam kekudusan. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Akhirnya hamba berdoa, diberkati seluruh keluarga Telios maupun setiap keluarga yang menyaksikan acara ini, firman Tuhan ini, diberkati mereka semuanya. Kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan, dan mereka membangun satu komitmen baru untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu, yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus menyerahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan anugerah rahmat dalam kehidupan kami setiap hari, karena kami perlu Engkau dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Akhirnya sebelum kami akhiri Tuhan KTP malam ini, Tuhan, hamba melepaskan doa berkat kepada seluruh keluarga Telios. Diberkatilah seluruh keluarga Telios, bila mereka hidup semakin mengasihi Tuhan, makin mantap, makin naik, makin kuat, makin bersinar dalam Tuhan, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin istimewa dalam Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Tuhan dari Allah Bapa dinyatakan kepada setiap hidup keluarga Telios. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus Tuhan dinyatakan atas hidup keluarga Telios. Dan Tuhan, kiranya anugerah penyertaan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kami semuanya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.